ada aspek penyuluhan, aspek pemberdayaan masyarakat, kemudian aspek komunikasi dan sebagainya. Sehingga sebetulnya apa yang saya lakukan ini nanti akan saya sampaikan tuh sebetulnya pengejawantahan dari apa-apa yang pernah kita pelajari di kampus sebetulnya. Sehingga nanti barangkali perspektifnya ya rekan-rekan barangkali masih, kalau di S2 barangkali banyak mempelajari teori ya dan sebagainya dulu ya. Tapi inilah yang sudah kita lakukan tuh ini gitu. Dulu ada teorinya Rogers and Schumacher, barangkali pernah baca buku yang cukup lama tahun 60-an ya, mana ya. Itu tentang communication of innovation. Nah, seperti itu. Inilah sebetulnya sekarang kita praktekkan yang nanti akan saya sampaikan itu. Seperti itu. Jadi itu pengantarnya rekan-rekan semuanya, adik-adik, para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah bisa ketemu ya di sini. Nanti kami coba share, nanti kita diskusikan kira-kira seperti apa. Kalau saya katakan ini membumikan apa yang kita pelajari dari teori kepada praktek gitu kan. Nah, praktek itu adalah berupa kebijakan-kebijakan dalam suatu instansi pemerintah dan dieksekusi di lapangan. Ini sebetulnya seperti itu. Baik, kami mungkin mohon izin share screen ya untuk nanti kita bahan diskusi. Nah, baik. Ini judulnya membangun perilaku petani gambut melalui sekolah lapang, peran strategis penyuluhan dan komunikasi inovasi. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kemarin Bu Amanah diskusi dengan saya juga, kayaknya ini transformasi perilaku. Nah, itu benar itu, memang itu. Tapi itu bahasa akademik sekali itu. Transformasi itu saya ingat itu dari disertasinya Prof. Sumarjo, itu memang transformasi perilaku. Jadi mentransformasi, bagaimana merubah dari perilaku A ke perilaku B yang kita harapkan. Tapi ini karena bahasa di birokrasi biasanya kita kenal membangun perilaku petani gambut melalui sekolah lapang. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian nanti apa peran strategis dari penyuluhan dan komunikasi inovasi. Baik, kita mulai dari kok agak susah ya ini pindahnya. Di enter boleh? Berat kah? Ya. Coba saya ulang lagi. Saya ulang lagi barangkali ada yang. Ya, enggak. Oke, bisa. Oke, sudah ya. Jadi nanti akan kami coba ya, nanti penyajian kami dari yang umum dulu terkait dengan ekosistem gambutnya, kemudian restorasi gambut, baru ke masalah perilaku ya. Sehingga memang apa yang kita pelajari dulu di kampus itu memang di yang biru itu sebetulnya bagaimana aspek perilaku itu. Nah, kemudian yang sebelah kanan sekolah lapang itu adalah metodenya atau cara yang kita lakukan untuk merubah perilaku petani gambut itu. Nah, namun kita harus memahami konteksnya dulu ya, biar nanti kita sama persepsinya, karena ini terkait petani beda nanti dengan petani di Jawa, petani tanah keral dan sebagainya. Karena itu mulai dari yang terkait dengan teknis, ekosistem gambut, kemudian restorasi gambut itu semacam pemulihan gambut yang sudah rusak, termasuk ke bagaimana petani gambutnya itu kemudian kita lakukan suatu intervensi agar perilaku bertaninya berubah. Ya. Ini secara umum nanti seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Jadi pada prinsip memang tanah gambut itu di Indonesia cukup luas sebetulnya ya. Itu dari data hampir 24, berapa itu juta hektar. Itu kebanyakan di luar Jawa, memang kalau di Jawa agak jarang. Gambut itu memang dulu asalnya dari bahan-bahan ini ya organik ya, banyak tumbuhan, daun dan sebagainya yang terendam dulu cukup lama. Kemudian mereka menjadi tanah ya, namanya tanah gambut. Nah, kemudian perkembangan berikutnya karena pemanfaatan manusia itu kemudian tanah-tanah gambut yang di luar Jawa itu ada Sumatera, Kalimantan dan sebagainya itu mulai dimanfaatkan oleh manusia. Berawal dari waktu itu karena ada banyak perizinan, kemudian berkebun ya, kebun sawit, ada ya hutan tanaman dan sebagainya.
sehingga tanah-tanah gambut itu dimanfaatkan. Yang dulunya itu tidak dimanfaatkan itu, ya sebagai penyimpan air. Nah, kemudian setelah dimanfaatkan, dimulailah waktu itu dengan pengeringan gambut, dibuat kanal-kanal, ya kanal-kanal itu semacam sungai buatan gitu, untuk mengeringkan air gambut gitu. Nah, kemudian setelah gambutnya kering itu, yang tadinya dia ekosistem lahan basah menjadi kering kan, terjadilah pemanfaatannya itu dimulai dengan dibakar gitu. Sehingga barangkali kita pernah dengar kebakaran hutan dan lahan dan sebagainya itu karena lahan gambut mulai dimanfaatkan oleh manusia dan menggunakan perilaku bertani zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kan ada perilaku nenek moyang kita yang namanya perladangan berpindah. Itu kalau bertani itu mereka ditebangin pohonnya, tebang, cincang, kering, dibakar gitu. Bahkan kemudian setelah itu nggak subur 3 tahun 4 tahun pindah lagi ke tempat lain itu. Ini rekan-rekan dari luar Jawa pasti pernah itu ya dengar itu. Itu zaman dahulu pada waktu kita petani atau kita masih memanfaatkan lahan-lahan di pegunungan, lahan mineral, belum memanfaatkan gambut. Itu kemudian tanah sering terbakar. 2015 itu kebakaran hebat gitu. 2015 sampai 7 bulan tidak mati-mati kan. 2015 itu apinya sampai asapnya sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, dan Singapura dan sebagainya. Kita banyak diprotes Indonesia. Kemudian waktu itu Pak Presiden mendirikan yang namanya Badan Restorasi Gambut. Kebetulan kami bergabung waktu itu tahun 2017 itu. Nah, BRG itu karena didirikan berlatar belakang kerusakan gambut itu kan, kemudian barulah BRG diberi tugas untuk lakukan namanya restorasi gambut dengan menggunakan pendekatan ini 3R. Karena gambutnya sudah kering, dilakukan rewetting, dibuat sekat-sekat kanal agar gambutnya basah kembali, ada penanaman kembali, ada aspek ekonomi masyarakatnya dibantu. Gitu. Jadi ini istilahnya dari teori ke praktik, teori ke praktek dalam kebijakan. Jadi dalam ilmu lingkungan kan pasti mereka kita dari aspek ekonominya, geofisik dan sebagainya. Seperti itu yang kita lakukan. Nah, inilah luasan lahan gambut itu cukup luas. Hampir setiap provinsi itu ada, kecuali kalau Jawa memang agak jarang ya. Hampir setiap provinsi ada. Namun BRG itu waktu itu diberi tugas di 7 provinsi ada. Riau, Jambi, Kalsel, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Papua. Yang gambutnya cukup banyak. Sampai jutaan hektar. Riau apalagi 5 juta hektar itu di KHG-nya. Kalteng juga cukup luas, 4,6 juta hektar. Nah, inilah lahan-lahan gambut yang cukup luas, inilah yang nanti akan bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan petani gambut, dan inilah topik nanti diskusi kita itu, petani gambut, bertaninya di gambut, ini seperti itu. Ini latar belakangnya seperti itu. Kemudian, ini barangkali walaupun ini teknis, tetapi barangkali tidak apa-apa, kita juga bisa memahami latar belakangnya, karena gambut itu terbentuknya itu dulu cukup lama, jutaan tahun. Seperti itu terbentuknya, mulai dari gambar yang paling atas itu genangan, ada tumbuhan, kemudian tumbuhan mulai bertumpuk-tumpuk ya mati, tumbuh lagi, kalau sampai jutaan tahun menjadilah gambut yang seperti di paling bawah. Nah, fotonya seperti gambar paling bawah itulah foto yang asli, lingkungan kita yang masih bagus, gambut, sungai, pohon-pohon. Mungkin adik-adik yang dari luar Jawa, terutama Kalimantan, itu ini seperti ini sebetulnya dulu aslinya. Tetapi sekarang tinggal kenangan, karena yang kayak gini itu udah susah kita cari. Nah, lingkungan kita itu udah jauh berubah. Walaupun dari luar Jawa yang dulu subur, mungkin tanahnya, sumber daya alamnya banyak sekali, tapi sekarang udah banyak mengalami kerusakan. Nah, seperti ini rekan-rekan semua. Kalau kita lihat kronologisnya itu dulu gambut jutaan tahun lalu yang gambar paling atas, kemudian gambar yang kedua itu yang di bawahnya itu, ini sebetulnya kira-kira mungkin sebelum gambut dimanfaatkan ya, mungkin tahun 80-an, 70-an ya, itu masih bagus lingkungannya seperti itu. Tapi mulailah yang gambar ketiga ini, pada waktu gambut mulai dimanfaatkan, nah itu kan banyak kemudian waktu itu era rezimnya perizinan ya, kemudian mulailah gambut itu dibuat kanal, pohon-pohonnya ditebangin, kemudian ini yang terjadi gambar yang 4 itu yang rutin itu. Nah, adik-adik yang dari luar Jawa barangkali mengalami ya waktu itu kebakaran itu terus menerus. Saya itu sejak ke lapangan tahun 98 aja waktu itu ke Jambi itu sudah penuh dengan asap itu. 98. Tapi itu terus sampai 2015 itu terus aja itu asap. Nah, inilah yang terjadi lingkungan kita. Kan?
Ini adalah gambar-gambar lingkungan alam kita yang zaman dahulu ya sebenarnya ini. Yang dahulu tahun 70-an barangkali itu nostalgia sekarang. Karena udah nggak ada, jarang sekali alam kita yang seperti ini. Yang ada kalau yang alam di Gambut itu kebanyakan seperti ini. Nah, bahkan tahun 2015 itu kebakaran itu sangat masif sampai Pak Presiden pada waktu itu meninjau lokasi ya di Kalteng dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kalau kita yang di Jawa, yang belum pernah keluar Jawa, barangkali agak susah memahami. Tapi kalau yang sudah pernah mengalami itu luar biasa. Kita masuk di dalam lingkungan asap itu luar biasa. Sumpah, dan sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa? Karena gambut itu kalau sampai dibakar itu dia nggak cepat mati. Karena apa? Karena kalau gambutnya kering itu apa yang terjadi? Kebakaran itu nanti apinya akan masuk ke dalam. Nah, inilah yang kemudian kita akan mencoba bertani itu tidak boleh dengan membakar kayak gini. Karena walaupun membakarnya di kebunnya sendiri, itu nanti api susah dipadamkan, bisa kemana-mana gitu, bisa muncul di kebun tetangga gitu. Nah, inilah yang akan kita pakai nanti. Bagaimana merubah perilaku bertani untuk tidak menggunakan api sama sekali. Inilah yang menjadi peran dari ilmu penyuluhan pembangunan yang kami pelajari dan juga mungkin adik-adik. Bagaimana perilaku itu bisa kita transformasi, bisa kita ubah. Nah, itu yang di bawah mana pasti nanti bisa didiskusikan ya dengan rekan-rekan teori perubahan perilaku dan sebagainya. Ini ilmunya dari situ. Tapi karena kami ini birokrasi memang nggak tetapi saya dari situ, oh berarti ini penting di sini. Bagaimana merubah perilaku yang tadinya bertani dengan membakar dan sebagainya untuk menjadi tidak dengan membakar. Dan nanti itu teori perubahan perilaku. Tambah lagi apa yang akan diintrodusir, akan diperkenalkan agar bertani tanpa bakar itu, itulah teori inovasi, difusi inovasi. Yang dari Roger Schumacher itu, nanti rekan-rekan barangkali bisa baca buku. Nah, dari situ nanti. Nah, ini kembali kepada peraturan dari BRG itu, kemudian dibentuk 2015, diberi tugas ini 3R. Kami menggunakan istilahnya 3R. Nah, jadi, tugas kami restorasi gambut. Gambut dengan menggunakan pendekatan 3R tadi. 3R itu yaitu tadi aspek lingkungannya, aspek geofisiknya, aspek ekonominya digarap di situ. Nah, kemudian itu berbasis memang restorasi gambut itu hanya bagian kecil dari pemulihan fungsi lingkungan. Pemulihan bagian kecil saja. Nah, inilah 3R ini seperti ini. Jadi ini nanti saya tanyakan lagi ya, nanti di terakhir ini, rekan-rekan coba. Intinya, memperbaiki fungsi lingkungan gambut yang sudah rusak, itu kemudian kami BRG menggunakan pendekatan aspek rewetting, katakanlah ini aspek fisik ya. Jadi dibuatlah sekat-sekat kanal, agar sungai, kanal buatan tadi tidak cepat menghabiskan air. Kanal itu kalau di dalam gambut ya, intinya gini, membuat sungai buatan. Sungai buatan lurus biasanya, itu seperti ini contoh yang gambar paling kiri. Itu istilahnya menguras air gambut. Jadi gambut itu yang tadinya memegang air ya, menyimpan air dengan dibuatnya kanal itu, kemudian airnya itu keluar gitu, ke sungai. Nah, itu seperti itu. Nah, di dalam kegiatan restorasi gambut itu dibuat sekat. Di sekat kanalnya itu agar airnya tertahan. Nah, gitu. Inilah salah satu kegiatan kita. Juga ada dibuat sumur-sumur bor, penimbunan kanal dan sebagainya. Bahkan kalau di kawasan konservasi kanalnya ditimbun gitu. R2 itu revegetasi, penanaman kembali, beberapa tempat ditanamin kembali. Nah, yang 3 ini pendekatan ekonominya, masyarakatnya diberi bantuan R3 dengan berupa yang berbasis lahan, berbasis air untuk perikanan, atau berbasis sumber daya, jasa lingkungan dan sebagainya, diberi bantuan. Kemudian yang keempat, pendekatan desa mandiri bulu gambut itu berbasis desa, jadi kelembagaan. Nah, ini hasil kelembagaan desa diperkuat. Nah, seperti itu. Di dalam kelembagaan desa itu kemudian ada petani-petani, kemudian dilakukan intervensi pelatihan, perubahan perilaku, seperti itu. Sekolah lapang salah satunya. Gitu. Konteksnya di situ. Nah, kemudian ini kita lihat ya. Ini adalah transformasi perilaku petani gambut yang kita harapkan itu. Tadinya itu kalau bertani di gambut ya itu ya biasa, karena dulu dari perilaku awal itu kan memang namanya menggunakan api dalam bertani itu sudah biasa dulu, itu pohon besar-besar ditebang, kemudian setelah kering dicincang-cincang, dibakar biar cepat untuk land clearing. Itu ini dari kacamata petani gitu, jadi lebih mudah gitu loh.
kemudian mereka juga langsung bertanam. Nah, kalau di konteks petani gambut yang pada waktu kami masuk 2015 itu, ya tetap aja menggunakan api itu tetap saja ada pembersihan tanah menggunakan api. Kemudian kalau bertani itu mereka selalu ini biasa itu menggunakan pupuk kimia itu, beli pupuk itu. Nah, dari aspeknya apa ini? Pertama, cara bertani. Nah, cara bertaninya seperti itu. Kedua, ada ketergantungan ini kalau pupuk itu. Kan selalu beli ya. Contoh ya, ini kayak politik pertanian, barangkali petani kita kalau misalnya namanya bibit harus beli, pupuk harus beli, kan gitu, itu latar belakangnya gitu. Nah, kami mencoba itu berarti ini harus ada perubahan perilaku di dalam bertaninya, tidak boleh membakar. Karena apa? Memang sudah ada larangan nggak boleh membakar. Ada beberapa peraturan, nanti kalau sampai ada yang kebakaran, polis lain, datang polisi dan sebagainya. Nah, kemudian kita buatlah, kemudian nanti bertaninya itu kalau bisa tanpa tanam tadi beli itu jadi murah tergantungan, sehingga di dalam kita berupa pupuk, berupa bibit, semua harus beli. Salah satu contoh yang gampang saja itu waktu saya penelitian itu tahun 2009 itu jagung. Ya, jagung itu kan saya kan waktu itu penelitiannya dari masyarakat di Jawa Tengah ya itu jagung itu mereka beli waktu itu tuh 95.000 5 kilo. 5 kilo 95.000. Nah, kemudian jagung itu kalau dijual sekilo hanya 1.500 gitu. Jadi aku lihat itu beli bibitnya sekilo berapa ribu, kemudian dijual cuma segitu. Nah, itu kan apa ya? Sementara kalau petani zaman dulu kan bisa dengan bibitnya sendiri, dipelihara sendiri, itu kan nggak beli. Gitu. Nah, inilah kemudian kita mencoba bagaimana ketergantungan petani ini. Kita coba mulai kurangi, sehingga muncul kemandirian. Nah, inilah tema-tema dalam penelitian penyuluhan itu kan kemandirian petani, seperti itu kan, keberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Ini rupanya ini dalam prakteknya seperti itu. Nah, jadi itu ya transformasinya dari yang tadinya bahan bakar, kemudian kita coba tidak bakar. Tadinya pupuk harus beli, pupuknya kemudian kita buat sendiri. Nah, gitu transformasinya. Nah, ini adalah kegiatannya seperti apa bentuknya. Ini kalau tadi kan secara teori, ini kira-kira ini kalau dalam penelitian nanti kan ada perilaku sebelum, perilaku sesudah, yang diarahkan kan gitu. Nah, ini kalau kegiatannya seperti di dalam kalau namanya perilaku itu kan biasanya dikenal PKS, pengetahuan, keterampilan, sikap kan gitu ya, gitu kira-kira ada juga perilaku. Ya, intinya gini, kita mulai dari membangun pengetahuannya petani dulu. Petani kita berikan informasi tentang karakteristik gambut itu begini, cara bertani itu begini, bahayanya kalau mengolah lahan dengan bakar seperti ini. Kita beri contoh-contoh, dibuat praktek-praktek seperti itu. Nah, ini aspek pengetahuannya disinggung. Aspek keterampilan petani dalam pelatihan sekolah lapangan itu nanti praktek ya. Di praktek itu diasah keterampilannya. Dia tahu, dia sadar, oh ternyata kalau bertani dengan membakar itu berbahaya, tapi ada solusinya tak pakai bakar. Kemudian ada contoh prakteknya. Nah, dibangunlah pengetahuannya, ya, ditingkatkan keterampilannya, kemudian dibangun sikap positif bahwa gambut itu bisa loh menghasilkan tanpa harus merusaknya. Kemudian dari sanalah didorong agar perilakunya itu seperti yang kita harapkan, perilaku positif, bertaninya dengan ramah lingkungan, seperti itu, lingkungannya terjaga gitu. Nah, itulah di dalam pelatihan ada menyusun rencana tindak lanjut, membangun percontohan setelah pelatihan itu. Kemudian mereka akan berperilaku bertanian tanpa bakar dengan percontohan itu, dan yang lainnya mencontoh gitu kira-kira. Ini di dalam prakteknya seperti itu. Nah, ini kemudian kita coba masuklah sekarang ke arah bagaimana itu sekolah lapangnya itu. Ini jadi kenapa kok kemudian sekolah lapang petani gambut caranya dan sekolah lapang itu karena ini kita lihat latar belakang permasalahannya itu tidak boleh membakar lahan. Tahun 2015 itu aturan tentang tidak boleh membakar itu mulai kencang. Setelah ada kebakaran besar, kemudian sampai kepada polisi juga sudah pasang pelang di mana-mana, nanti begitu ada kebakaran langsung polisi masuk. Sehingga terjadilah ini permasalahan petani gambut. Nah, ini yang dari Kalbar. Sejak ada larangan membakar itu, kemudian lahan pada terlantar, Pak. Kita nggak bisa lagi nanam jagung. Padahal dulu kami sentra jagung gitu. Kemudian yang dari Sumsel juga gitu. Sudah 3-4 tahun ini mereka udah nggak bisa bertani, Pak. Karena apa?
karena tidak boleh membakar lahan, gitu. Tidak boleh. Dulu biasa bertaninya dengan peron itu membakar. Kemudian juga macam-macam agenda dari kawan juga. Kalau memang dilarang bakar, bagaimana dari BRG ini bisa memastikan asap dapur petaninya tetap ngepul gitu. Nah inilah kemudian setelah ketemu itu, kita buatlah akhirnya program yang bisa menyentuh kepada keperluan rumah tangga petani itu. Nah, karena apa? Karena petani itulah masyarakat yang paling terdampak dari kegiatan restorasi gambut gitu. Nah, kemudian kami mencoba, inilah berbagai problem petani itu kita petakan, ternyata seperti ini. Nah, di dalam penguasaan lahan itu rupanya terjadi berbagai perubahan pola-pola pemanfaatan itu. Dan banyak dikuasai oleh perusahaan kan di sana di luar Jawa. Kemudian aspek biofisik gambut rupanya tidak semudah bertanam di gambut itu kayak di Jawa. Pokoknya langsung tongkat ibaratnya tinggal nanam singkong ditaruh di sana di gambut beda kondisi biofisiknya asam sekali itu. Sehingga apa? Tidak serta-merta tumbuh di gambut. Nah itu perlu input tinggi. Kemudian produktivitas gambut juga rendah. Itulah problem-problemnya seperti itu. Kemudian kami ketemulah dengan namanya sekolah lapang ini. Metode ini rupanya sudah cukup lama ya. Pada waktu kami belajar di PBB itu tahun 2005-2010 itu udah ada dulu SLVHT, sekolah lapang SLPHT, pengendalian hama terpadu waktu itu dari Kementan dan Eva. Pendekatan dengan sekolah lapang itu rupanya betul itu sesuatu hal yang sangat ini. Cirinya apa di dalam sekolah lapang petani itu? Partisipatif. Petani itu di cara belajar itu partisipatif. Belajar antar sesama petani ini ya. Farmer to farmer extension lah kayak gitu ya kira-kira ya itu saya pernah baca itu. Jadi belajar sesama petani gitu loh. Nah, kemudian belajar dengan mempraktekkan. Dan ini rupanya betul di dalam waktu itu kan ada dalam penyuluhan itu kan ada kelas-kelas atau tipologi petani ya, mulai dari yang inovator ya kan, itu pasti masih dipelajari itu ya, Roger Schumacher ya, inovator petani yang menemukan sesuatu, ada yang fast adopter, cepat dia mengadopsi, ada yang lambat mengadopsinya, ada yang lagak, yang paling ini yang pokoknya dari petani pokoknya gini, ya nggak mau nerima hal yang baru. Nah itu kira-kira seperti itu, menangani petani itu dengan pendekatan sekolah lapang. Kemudian masuklah ke dalam sekolah lapang petani gambut. Seperti apa itu? Nah, ini kita buat sekolah lapangnya itu dalam 4 kuadran. Kuadran 1 itu pelatihan, 5 hari kira-kira. Kuadran 1, pelatihan dan praktek. Teori praktek, membangun perilaku tadi. Di situ kita perkenalkan tentang gambut, teori, diskusi, praktekkan sesuatu, PLTP-nya seperti apa, praktek membuat pupuk, praktek membuat pembenah tanah ya namanya, praktek membuat nutrisi tanaman, seperti itu. Praktek berkebun di gambut. Nah, setelah itu mereka balik masuk kuadran 2, masuk ke desa masing-masing. Nah, ini para kader yang kita rekrut para kader. Kemudian didorong membuat percontohan mini demplot, walaupun hanya kecil. Karena apa? Bertani di gambut itu ya banyak itu perlu ditumbuhkan itu banyak. Banyak petani itu di luar Jawa itu sudah pada budaya berkebun. Mereka sudah punya kebun karet, kebun sawit sehingga enak, tidak harus. Nah itu sehingga kebanyakan tinggal metik. Tapi ini kan menjaga lingkungan gambut ini kan perlu bertani yang nah itu kita dorong untuk membuat percontohan walaupun kecil. Mereka kemudian berkebun lah hortikultura, tanaman pangan yang ini gini masalahnya ini sampiran itu banyak petani itu waktu di luar Jawa kita bertemu Bapak dan Ibu kalau misalnya mau nyayur itu Bapak Ibu ngambilnya kemana sayurnya? Pada diem, nunggu Pak, nunggu ini atau ke pasar. Jadi di kebunnya tuh padahal kebunnya luas, tapi nggak ada sayurannya. Mau buat sambel kemana? Nunggu ke pasar. Jadi apa-apa, ini kok petani kok apa-apa kok harus beli. Padahal lahannya luas. Karena itu kita dorong, buatlah pertumbuhan walaupun skala kecil. Yang berikutnya kemudian ada pendampingan dan percontohan tadi untuk bahan belajar antara sesama anggota kelompok dan kemudian yang lain. Nah, percontohan kemudian keberhasilan percontohan itu kemudian ada yang luas kan mereka bertaninya udah tanpa bakar, contohnya menghasilkan ada tape, ada terong, ada macam-macam. Nah, kemudian itulah kita sebarluaskan bahwa gambut itu bisa produktif loh gitu, dengan cara seperti ini. Inilah rangkaian dari sekolah lapang itu seperti itu. Kemudian seperti apa kader? Nah, di dalam sekolah lapang itu kita mereka yang sudah kita latih itu kita jadikan sebagai kader-kader sebagai agent of change barangkali ya kalau di kampus yang dulu agent of change atau kader-kader.
agar mereka menjadi agen perubahan perilaku di kelompoknya dan nanti support lebih luas di desanya gitu. Makanya di dalam pemilihan calon-calon sekolah lapang itu dari desa itu biasanya namanya di dalam desa peduli gambut itu kita ambil 1 atau 2 orang, misalnya 2 orang. Itu mereka harus kita ambil yang memang aktif, pantang menyerah, komunikatif, keinginan belajar yang tinggi, itu dan dia juga mampu mendorong perubahan. Dari situlah kemudian kita ambil, kita jadikan kader sekolah lapang. Itu kualitas kader yang penting. Nah ini yang penting, kemudian kami yang membuat penjenjangan ini di era 2021, di waktu BRG kemarin baru TOF 1, jadi setelah mereka sekolah lapang, itu kita namakan menjadi kader-kader sekolah lapang. Nah ini penting nggak penting? Penjenjangan ini, dicek, ini nanti akan saya tanyakan juga ini. Pertama petani gambut biasa, kemudian kita ambil untuk jadi kader sekolah lapang, kita latih dengan 5 hari tadi. Setelah dia pulang menjadi kader, membuat percontohan. Nah kalau percontohannya berhasil, nanti kita ambil lagi yang baik-baik, yang paling bagus, kita sekolahkan lagi menjadi training of facilitator terampil. TOF 1, menjadi kader SL terampil. Nah inilah orang-orang yang terpilih yang template-nya udah mulai maju. Kemudian dari seluruh Indonesia kami ambil lagi menjadi kader mahir, itu nggak banyak ini jumlahnya. Ini yang memang sudah berkembang, percontohannya dicontoh oleh kelompok lain dan sebagainya, kita latih lagi menjadi kader mahir untuk membangun semacam pusat pembelajaran petani di desanya. Itu kira-kira. Nah ini kaderisasi yang kita gunakan. Itu sekarang jumlahnya kader SL ini sudah 1.400-an sekarang. 410. Ini kondisinya. Itu seperti itu. Nah ini beberapa kurikulum. Nah ini pelatihan ya. Di dalam pelatihan itu kalau kita mau lebih efektif, kita buat memang kurikulum silabus seperti itu. Kurikulumnya ini ada 3 kami yang sekolah lapang petani gambut ini. Kurikulum ya ada pengantar sekolah lapang. Ini setelah teks dulu ya. Ini yang kita pelajari di situ tentang restorasi gambut, pengantar sekolah lapang, pengenalan ekosistem gambut, pengelolaan lahan tanpa bakar, teknik pertanian alami berbasis budaya dan sebagainya. Ini kurikulum untuk yang kader SL. Kemudian berikutnya nanti ada kurikulum untuk kader terampil. Nah, seperti ini. Dia lebih banyak ke lanjutan, pengelolaan pasca panen, pertanian terpadu, pemasaran kelembagaan, fasilitasi dan sebagainya. Kemudian yang mahir itu lebih banyak kepada mengelola pusat belajar petani gambut PPBG. Ini yang untuk kader mahir ya. Jadi pusat belajar petani gambut yang kita harapkan nanti dia menjadi pusat belajar petani sih. Nah, seperti itu. Ini salah satu beberapa inovasi. Nah, inovasi itu kan dalam Roger and Schumacher itu kan ya Schumacher ya dalam pertanian itu adalah sesuatu hal baru atau sesuatu yang ditemukan petani. Ini menjadi inovasi buat yang lain yang belum pernah menerapkan inovasi. Nah, ini salah satu contoh inovasi-inovasi yang akan disebarluaskan dalam sekolah lapang. Bertani tanpa bakar itu gini loh caranya, jangan dibakar itu kayu-kayu ranting, ditumpuk saja kayu ranting, daun ditumpuk, kemudian disiram untuk cepat pembusukan, di coverin gambut, bisa ditanemin gitu. Jadi seperti ini, salah satu contoh ini, agar mereka praktekkan tidak dengan membakar lagi. 2, ini inovasi. Nanti akan saya tanyakan ya, ini berbagai hal inovasi yang terkait dengan bertani di gambut. Namanya pembenah tanah. Ini F1MBU, F1MBU. F1MBU ini luar biasa, inovasi. Temuannya petani dari Kalbar. Ini adalah yang gambut tadinya asam dengan F1MBU ini dia dibuat dari bakteri, sebenarnya bakteri dari tai ayam itu, kemudian dia bisa menyuburkan tanah, menaikkan pH, kemudian bisa menyuburkan lah sebenarnya. Kemudian ada juga inovasi dari kader kami dari Sumsel. Nah, dari Sumsel itu dia menciptakan mikroorganisme lokal, gitu kira-kira. MOL, mikroorganisme lokal, pembenah tanah dari mikroorganisme. Berasal dari menangkapnya pakai nasi yang sudah basi, taruh di bawah tegakan bambu. Tegakan bambu itu banyak bakteri-bakteri yang bagus itu. Jamurnya ada di situ, kemudian jadikan mikroorganisme lokal. Namanya MOL. Nah, gitu. Itu FNMBio, temuan dari Kalbar yang menemukan namanya Pak Joko Wiryanto. Inovatornya itu Pak Joko Wiryanto, itulah yang kemudian kita sebarkan. Kalau yang MOL itu dari Sumsel, dari salah satu kelompok di sana, Kang Samsul yang menemukan. Nah ini yang sering arang sekam. Arang sekam itu jadi dibuat untuk pembenah tanah gambut agar siap untuk ditanami dan menjadi rumah dari nanti bakteri dari FNMBio tadi. Ada juga ini kemudian beberapa, nah inovasi ini penting juga nih.
ini yang kita ajarkan juga dari membuat pupuk dari yang berkandungan nitrogennya bagus dari tanaman apa, P, fosfornya bagus dari tanaman, dari bahan-bahan tanaman untuk kalium. Ini seperti ini. Kita harapkan mereka waktu pulang ya nanti bisa membuat sendiri, karena bahan-bahannya tersedia. Contoh, kalau untuk pertumbuhan itu kan biar cepat tumbuhnya pakai rebung. Nah, rebung itulah kemudian dibuat dicacah-cacah, dicampur gula, difermentasi gitu, cairannya menjadi pupuk cair untuk pertumbuhan tanaman. Itu contohnya itu. Nah inilah proses sekolah lapang di kuadran 1 tadi. Mereka akan belajar teori, kemudian praktek ya, praktek. Kemudian mereka membuat rencana tindak lanjut yang di atas ini. Nah ini membuat rencana tindak lanjut. Setelah itu baru pulang dia mengaplikasikannya di kebunnya. Nah, ini contoh membuat mikroorganisme lokal yang sebelah sini. Dari nasi, kemudian ditaruh di bawah tegakan bambu ya, ini bambu ya. Kemudian ini membuat nutrisi alam dari dari berbagai bahan alami tadi. Ini hasil dari tadi setelah sekolah lapang pulang membangun percontohan. Inilah beberapa percontohan dari kader-kader kami. Ada yang dari Kalsel, punya Pak Sofian, dia nanam padi di gambut. Ada yang dari Kalteng, ini menanam bawang prei. Ada yang Kalsel lagi panen labu. Ada yang di Kalteng, ada yang di Riau, Bengkalis, ada yang ini sampai berkembang, ini menjadi kader mahir ini Pak Ismail ini. Sekarang pun sampai pasar ya, menyewa lapak di pasar Bengkalis dari hasil dari desa tadi sudah berkembang tanaman sayurannya. Ini juga hasil-hasil yang baru saja ini, mulai dari di Bengkalis yang setelah sekolah lapang membuat percontohan kecil. Ini juga di Bengkalis dan ini kader lahir kami bahkan sudah mulai mengajar. Itu tadi pusat belajar tadi dia mulai memberikan pembelajaran pada mahasiswa, siswa, kepada petani lain, dan ini aktivitas salah satu kader mahir kami dari TIA ini Pak, namanya Pak Bagi. Ini beberapa dokumentasi ya hasil aksi-aksi kader sekolah lapangan tadi ya. Mereka mulai menyampaikan hasil-hasilnya di medsos terakhir. Nah ini dari hasil evaluasi ini, evaluasi Demplot. Ini kita coba, kita lihat mereka kemarin ya, rupanya memang banyak yang ini berkembang, aktif dan berkembang gitu. Yang tidak aktif hanya sedikit. Hanya 15% kalau kita lihat. Jadi intinya banyak yang sudah dari Demplot tadi, hasil evaluasi kami tahun 2019 itu banyak yang aktif dan berkembang. Bahkan di Kalteng banyak sekali ini yang aktif dan inilah keberlanjutan pertanian ramah gambut tadi. Sampai saat ini kader-kader sekolah lapang kami sudah cukup banyak ya. 1.674 malah sekarang. 20%-nya perempuan dan Demplotnya sekitar 265 yang tersebar di 7 provinsi tadi. Nah inilah pembelajaran sekolah lapang, barangkali ini penting. Pertama aspek penyadaran ya. Dengan adanya sekolah lapang tadi mulai muncul kesadaran masyarakat. Para peserta itu mulai sadar bahwa gambut itu perlu diperlakukan dengan tepat. Kemudian memungkinkan gambut itu kalau diolah tanpa bakat itu memungkinkan dan menghasilkan. Itu muncul kesadaran. Kemudian pengembangan inovasi lokal dari praktek dari berbagai daerah kemudian mereka pelajari dan diterapkan di tempat masing-masing. Pembelajaran sesama petani. Kemudian aspek keswadayaan ini penting, swadayaan itu. Dengan adanya membuat nutrisi alami, pupuk sendiri itu mereka akan mengurangi ketergantungan itu tadi kepada pupuk yang selalu beli tadi. Nah inilah yang kita harapkan. Dan ini yang penting ke depan keberlanjutannya dengan menggandeng berbagai pihak. Nah ini sekarang peran strategis penyuluhan dan komunikasi itu seperti apa? Ini sebetulnya bagaimana dari teori tadi ke praktek. Kalau saya coba renungkan itu setelah kami pelajari teori-teori yang dulu kami kuliah di PP dengan Pak Di Saturno juga, dengan Bu Amanah juga waktu itu. Kemudian kami kembali ke birokrasi itu, kemudian inilah berbagai hal yang kemudian kita terapkan di BRG. Artinya berbagai pendekatan perilaku ini penting rupanya. Jadi tidak hanya pendekatan teknis dalam suatu kegiatan. Seperti tadi, restorasi gambut itu tidak cukup dengan 3R. Karena perlu juga pendekatan ini, perilaku ini. Nah, kenapa nomor 1 ini penting? Ini berdasarkan penelitian yang saya dengar, bahwa berbagai kerusakan alam ya, di Indonesia terutama ya, kebakaran hutan dan sebagainya itu, akar masalahnya itu adalah dari perilaku kelembagaan. Itu kalau nggak salah yang kami dengar dulu dari Prof IPB, dari IPB yang kehutanan ya, Prof Haryadi itu.
akar masalahnya itu perilaku kelembagaan, dan salah satu akar masalahnya tadi adalah perilaku SDM-nya gitu. Jadi intinya apa? Berbagai kerusakan itu sebenarnya bukan faktor alam, faktor teknis, tapi karena manusia itu loh yang paling berperan di dalam kerusakan itu. Itu dari aspek penelitian. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari aspek agama ya, karena kami juga selain pendekatan ini, juga ada pendekatan moral keagamaan di dalam membangun perilaku ini. Dengan pelatihan-pelatihan dai peduli gambut dan sebagainya yang sudah kita lakukan sejak 2018, ternyata memang betul manusia inilah salah satu faktor penyebab kerusakan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum 41 itu kan jelas itu. Di situ sebutkan bahwa berbagai kerusakan di muka bumi ini karena ulah manusia gitu loh. Nah, agar manusia itu kemudian ingat dan kemudian sadar kembali ke jalan yang benar gitu loh. Jadi ulah manusia itu memang penting. Kalau dalam teori itu barangkali yang yang pendekatan berbasis manusia itu, tapi memang seperti itu. Ini penting, sehingga dengan pendekatan inilah kemudian kita buat program-program yang berdasarkan perilaku tadi. Yang kedua, ini penting juga peran penyuluhan dan komunikasi ini, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat. Berarti ini perlu media kan, perlu media dan perlu materinya seperti apa kan gitu. Inilah yang penting bagi adik-adik mahasiswa, seperti apalah yang kira-kira dengan teknologi sekarang ini bisa membuat masyarakat itu dapat tahu informasi dan bisa muncul kesadaran bahwa ini perlu kita jaga. Media komunikasi jadi penting. Materi-materi juga jadi penting seperti itu. Oleh karena itu kalau kami di BRGM kemudian kita membuat video-video dan sebagainya ya untuk bahan sosialisasi video. Kemudian pernah juga membuat alat peraga untuk edukasi. Alat-alat peraga ini juga penting. Kemudian ini yang seperti ini peran-peran kita. Lanjut ya, saya kira itu ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan silakan nanti kita diskusi waktu dan tempat kami kembalikan ke Ibu Moderator ya, Bu Amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugio atas penyampaian materi yang sangat lengkap dan komprehensif mengenai membangun perilaku petani gambut melalui SLPG. Ada banyak SLPG ya, sekolah lapang. Ada SLI, sekolah lapang perubahan iklim, sekolah lapang pengendalian hama penyakit terpadu waktu tahun 87, dan Indonesia diklaim oleh Singapura, diklaim oleh Malaysia, bahwa pengekspor asap paling besar ya, dan antara lain karena mengubah ekosistem gambut biar bisa ditanami sawit. Nah, paling murah dengan bakar Pak, memang paling murah dengan bakar, tapi efek lingkungannya. Nah tentu kita nggak ingin Indonesia menjadi negara yang buruk ya, karena antropogenik. Nah, perilaku yang disebabkan betul. Manusia, antropogenik, climate change, karena dalam jangka panjang terjadi perubahan-perubahan di alam yang berdampak terhadap sustainability ya. Dan disinilah peran strategis penyuluhannya tadi telah diterangkan oleh Pak Dr. Swigno bagaimana dari pendekatan perilaku, media komunikasi, dan materi penyuluhan dan komunikasi itu bisa mengadres, bisa membantu proses restorasi, revegetasi, dan juga revitalisasi. Berarti ada singkatan 3R yang berbeda ya Pak ya? Kadang kita tahunya 3R itu reuse, reduce, recycle. Ternyata ada lagi. Restorasi, revegetasi, revitalisasi. Di mana ini posisi Bapak Ketua Kelompok Tani, kemudian posisi BRGM, posisi mahasiswa? Mangga. Waktu sudah menunjukkan 10.54, kita diskusi sampai 11.30. Nanti di sisa waktu itu kita boleh tindak lanjut ceritanya Pak. Bagaimana peluang mahasiswa boleh magang dan seterusnya. Mangga, kalau yang nggak sempat nanya langsung boleh di chat juga ya, nanti saya sampaikan. Ini sudah muncul mahasiswa-mahasiswa yang ingin bertanya ini. Mangga silakan, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, silakan. Sebutkan nama Anda ya. Oke, silakan. Sudah ada yang raise hand, Bu?
Ya, ada ada Dian, Putri Kirani, Arum Putri, dan seperti Japika ya, seperti biasa Mbak Eva boleh dibantu menulis nanti ya untuk laporan kita, karena ini ada penilaian Pak. Mahasiswa ya, dengan konsep MBKM itu udah masuk nilai nih bagi mahasiswa yang kuisnya rendah, ya, jelek, ini kesempatan kalian membenahi ya. Dan juga ada mahasiswa S2 PPN bertanya, KMP bertanya minat PPN Prayogo ya. Baik, silakan langsung saja. Ada William juga nih, enggak. Boleh, Dian dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, serius ya. Oke. Siapa tadi namanya Mbak? Ini namanya Dian ya? Dian Asfi Pak. Ini ada di udah di spotlight. Dian Asfi boleh ya. Kita tiga dulu ya. Saya nggak bingung Pak. Bentar Pak, sabar. sabar. Boleh. Selanjutnya ICT atau Arum boleh. Silakan lanjut aja. Tiga ya. Bu, terima kasih Pak atas materinya. Saya izin bertanya terkait tadi udah Bapak singgung soal lagarde gitu di petani-petani di sana. Nah, dalam sekolah lapang itu untuk menangani petani-petani yang sekiranya lagarde tuh bagaimana ya Pak? Terus pertanyaan kedua, saya penasaran gitu Pak, kader di sana tuh karakteristiknya tuh seperti bagaimana ya Pak? Mungkin apakah lebih banyak dari perempuan atau lebih banyak dari umur yang relatif lebih muda, ataukah dari pendidikan yang relatif tinggi, atau malah kader itu yang sebaliknya gitu Pak? Terima kasih. Baik, itu dari Arum Putri ya, oke ya. Arum Putri tadi, siapa tadi? Lalu Pak Ibu Amanah. Tadi itu Mbak Dian ya. Dian Asfi, yang tadi Dian Asfi, ya. Arum Putri kedua ya, oke. Dian Asfi, satu lagi untuk sesi ini, boleh cowok dulu ya. Nanti Prayogo sebentar ya. Javika, silakan Javika. Oke, Mas Javika ya. Oke, Javika. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya izin bertanya Pak terkait jumlah unit template tadi. Itu kan terdapat beberapa jumlah unit meskipun sedikit ya yang tidak aktif, tapi juga ada angka yang cukup tinggi di daerah Riau. Nah, itu penyebab yang tidak aktif itu apa saja Pak? Terus apa namanya variabel yang tidak menyebabkan unit tersebut tidak aktif seperti itu Pak? Terima kasih. Maaf Mas Javika, jumlah apa tadi Mas tanyain? Unit template Pak yang Demokrat. Demokrat ya, yang tabelar ya, oke. Baik. Unit template di Rio ya Mas ya? Semua tadi ada di Indonesia ya. Kenapa tidak aktif? Oke. Baik, sudah ada 3. Langsung saja Pak, yang Dian Asfi tadi kan sudah mengenai kendala. Arum menangani lagarde, dan ada satu lagi itu pertanyaan Arum, dan Javika mengenai unit template di Indonesia untuk unit template ya. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih ya Mbak Dian, Mbak Arum, Mas Javika ya. Yang pertama mungkin dari yang terakhir dulu Mas Javika dulu ya. Tadi kan menyajikan ada tabel itu yang kami coba evaluasi tadi. Ini adalah memang salah satu barangkali yang kuantitatif ya dari apa yang pernah kita pelajari itu kan biasanya kan kualitatif. Nah, ini kita mencoba kuantitatif. Itu memang kami pernah melakukan ini survei ini. Survei kami cek ya tahun 2019 itu, kemudian kami analisis itu seperti ini. Jadi dari template yang ada ya, itu kan ada waktu itu 255 yang kita cek ya itu kita kategorikan dari 3. Ada yang tidak aktif, ada yang aktif, dan ada yang aktif dan berkembang. Memang harapan kita itu minimal aktif, kemudian aktif dan berkembang. Berkembang artinya jumlahnya semakin besar, dicontoh oleh para petani lain, dan nanti petani lain juga mengembangkan perilaku. Nah, kalau aktif itu artinya tetap ada aktivitas ya, kebanyakan tetap aktif, dan kebanyakan yang aktif di kelompoknya. Jadi setiap kader itu biar punya kelompok 15-20 orang gitu. Jadi kalau yang merah itu berarti 15-20 orang tadi udah berperilaku membangun dengan cara ramah lingkungan dan sebagainya, dan di contoh yang lain. Nah, ini dari
rupanya ada yang nggak berkembang memang. Nah, ada yang nggak aktif. Itu 15% kita hitung ya. 15 ini yang biru itu nggak aktif. Nah, aktif, kemudian aktif. Nah, apa faktor-faktor yang menjadikan menjadikan faktor-faktor apa yang menjadikan kemudian itu ada yang tidak aktif, kemudian dan sebagainya. Tadi gini, pertama di dalam pemilihan calon peserta, calon kader itu. Nah, pemilihannya itu kan dulu kita serahkan kepada fasilitator desa agar berkoordinasi dengan kepala desa ceritanya untuk mengirimkan peserta dengan kriteria. Kalau buat kriteria, dia harus petani aktif, dia harus istilahnya tuh bertani gitu ya, jangan saja yang dipilih pedagang nggak pernah bertani, jangan, itu harus umurnya kita kasih kriterianya ideal lah. Pada waktu dikirim rupanya ini kan ada yang kepala desanya itu dominan gitu loh, dominan, sehingga dia yang dikirim kadang-kadang istri kepala desa. Saya temuin pada yang dikirim istri kepala desa, dia tidak bertani karena pengen jalan itu loh. Kalau kan kader itu kan sekolah lamanya kan di perjalanan dinas dan lama gitu, kadang-kadang gitu. Nanti mereka kirimlah itu. Nah, setelah dia pulang kan nggak bertani, akhirnya tidak aktif. Kalau Papa Jajan yang dikirim saudaranya atau apa gitu, kemudian dia tidak aktif, malah berdagang atau dia pekebun. Nah, inilah kadang-kadang karena pemilihan. Itu yang paling penting pemilihan. Kalau saya lihat itu yang nggak aktif karena apa? Karena faktor pemilihan. Kedua, ada memang faktor alam. Nah, daerah kami itu sering banjir. Jadi 1 tahun itu paling hanya bisa ditanam itu hanya jangka 2 atau 3 bulan. Nah, ini yang terjadi sehingga karena kendala banjir tadi nggak bisa, kemudian dia lama baru bisa. Itu yang nggak aktif. Tapi kalau yang kualitas kadernya itu bagus, seperti yang saya coba sampaikan tadi, orangnya komunikatif, keinginan belajar tinggi, tidak pantang menyerah, itu baru bagus, itu menjadi berkembang. Itu kira-kira faktornya. Jadi kalau dalam penelitian ini namanya kualitas individu petani itu, Bu. Biasanya kan kita kalau dalam penelitian selalu ada variabel namanya kualitas individu petani, gitulah kira-kira inovatifan petani. Itu penting rupanya di dalam menyeleksi calon-calon peserta. Ya, kemudian Mas Afika gitu ya. Jadi kedua dari Mbak Arum dulu yang kedua. Mbak Arum tadi dari data yang ada, kader itu kayak begitu ada 19% wanita, Mbak. Dari kader kami yang 1.600 itu 19%-nya itu wanita, jadi wanita tani. Bahkan ada beberapa kelompok kami yang kemudian menjadi berkembang itu wanita tani. Di Jambi ini, di Jambi itu yang paling bagus malah wanita taninya. Nah itu namanya Bu Monihar. Itulah yang malah sekarang itu namanya ibu-ibu itu kalau sudah bekerja itu wah hebat itu. Juga di Lampuyang tadi satu lagi ada di Lampuyang juga wanita taninya maju. Kemudian ada lagi yang di daerah Kapuas juga gitu ibu-ibu. Waktu itu daerah sering banjir, kadernya hebat ya, antusias ibu-ibu Kuteti itu. Kemudian karena sering banjir dia pendekatannya akhirnya pekarangan dan menggunakan pot. Nah, itulah kemudian pekarangannya ibu-ibu pada bergerak untuk menghasilkan sayuran atau bertani yang menggunakan inovasi tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi karakternya itu, tapi yang laki-laki memang banyak ya. Dari kemarin saya lihat ada 15 orang kader terampil itu yang ibu-ibu kemarin hanya ada 3 aja. Yang lain itu bapak-bapak dan hebat-hebat ini. Bahkan salah satu contoh ya kader kami yang terampil itu di Kapuas, bayangin itu namanya yang di Bengkalis tadi, yang saya tayangkan tadi, itu namanya Pak Ismail itu tadinya kan hanya satu kelompok gitu ya, kemudian mereka berkembang sampai di desa itu para petani mencontoh Pak Ismail itu dengan PLTP, dengan membuat pupuk sendiri, dan akhirnya dia menerobos pasar, menyewa lapak di pasar Bengkalis, ada 3 lapak itu. Kemudian di situ dari desa Padekek tadi sayuran masuk ke pasar Bengkalis itu, muter di situ, dan orang-orang kualitas sayurannya lebih bagus dengan PLTP kita ini karena organik ya, jadi dia lebih bagus kualitas sayurannya, tidak terlayu. Ini kader-kader kita seperti itu. Jadi memang luar biasa. Jadi pendekatan ini tuh kami harapkan memang dari ilmu yang kita pelajari nanti adik-adik mau berkarir di mana saja itu bisa, itu banyak kita lakukan. Kemudian yang terakhir Mbak Dian tadi apa kendala ya? Nah, memang kendala itu beberapa ini yang bisa kita kategorikan. Pertama ini stakeholder barangkali ya.
pemahaman stakeholder masyarakat itu. Sinyalnya ya, sinyal Pak Suwigyo. Mungkin boleh ditutup kameranya Pak sementara. Pak Suwigyo ya. Sinyalnya. Oh, terlempar. Jadi memang itu enggak. Untuk menyaksikan. Ada kendala ya Bu, internet ya? Halo Pak Dr. Suwigyo. Oh, sedang ini. Nah, mungkin untuk sementara William, Endang, dan Pak Prayogo serta Mbak Ai Siti Nur Aisyah, pertanyaannya boleh dicek dulu ya, disampaikan di chat nanti kita. Ini untuk menghemat waktu begitu. Oke. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali Pak Wigyo-nya. Ada di mana ya Pak Wigyo ini ya sampai terpental ya sinyal. Boleh di chat aja ya, sampaikan soal gitu. Ya ini Ai Siti.